إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik para jamaah, mari bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali kita dengarkan penjelasan keterangan berkaitan dengan takwa kepada Allah itu. Indikator ketakwaan itu banyak di dalam Al-Quran, tidak mungkin waktunya pendek diterangkan satu persatu. Ada prinsip takwa kepada Allah itu yang dikaitkan dengan orang itu mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Ghad itu maknanya hari besok, hari yang akan datang. Saya tidak menafsiri ayat itu tadi secara panjang lebar, tetapi memberikan pesan moral kepada kita bahwa orang yang beriman itu mempersiapkan apa yang dilakukan sekarang ini menghadapi masa depan. Masa depan apa? Ya, masa depan ketika orang itu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekuat-kuatnya orang, segagah-gagahnya orang, sekaya-kayanya orang, itu ada masa-masa dia itu tidak berdaya menghadapi hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi penting karena di dunia itu tidak ada yang tetap itu berubah, selalu berubah. Dulu kita anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, tua bangka dan meninggal. Ya itulah dunia. Siapapun punya kekuatan akan mengalami nasib yang sama. Jadi versi ayat itu, takwa kepada Allah itu adalah mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Nah, persiapan diri ini banyak sekali apa sebenarnya yang harus disiapkan. Ada takwa kepada Allah itu yang sangat spiritual. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Itu menurut saya bukan hanya deretan yang ghaib, al-jannatu haqqun, an-naru haqqun, surga itu ada, neraka itu ada, pertanyaan kubur itu ada. Bukan sekedar dihafalkan. Tetapi keyakinannya terhadap sesuatu yang dimensinya ghaib tadi membawa dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling utama. Kalau ukurannya duit 1 rupiah saja dia nggak berani mengambil yang bukan haknya. Mengapa? Ada pertanggungjawaban akhirat, Mas. 1 teguk air saja mungkin tidak mau memasukkan dalam dirinya kalau itu bukan halal buat dirinya. Mengapa? Ada pertanggungjawaban. Kok begitu? Saya beriman kepada yang ghaib. Surga itu ada, neraka itu ada, dan pertanyaan kubur itu ada. Wis, pendek kata, indikator ketakwaan banyak sekali. Saya ingin beralih ayat yang sangat populer tadi, Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkannya, janganlah kalian mati kecuali sudah beragama Islam. Tetapi Islam itu sendiri maknanya adalah aslama yuslimu, Islam, orangnya disebut muslim, itu makna bahasanya penyerahan diri. Maka di dalam ayat yang berbeda penyerahan diri itu ada 2. Hampir setiap saya khutbah mesti saya ulangi ayat ini. 1, penyerahan diri kepada Allah karena terpaksa.
Bahasa Qur'annya karha, aslama lillahi karha. Menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa. Ini nanti mau yang saya kembangkan yang di sini. Ada yang kedua adalah aslama lillahi tau'an. Menyerahkan dirinya kepada Allah karena taat. Kalau ada orang yang beragama Islam, mohon maaf ini bukan suudzon, tapi tidak melakukan aktivitas keagamaan seperti kita, tidak ada risiko dunia, tidak sholat, tidak puasa, tidak ada risiko dunia. Apa karirnya terhambat? Tidak juga. Tapi mengapa itu kita lakukan? Nah itu tadi yang saya katakan. Dia orang ini menyerahkan dirinya kepada Allah karena taat. Di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, penyerahan diri kepada Allah karena taat itu dimensinya ada dimensi akidah. Yakin tentang Allah, tidak boleh syirik. Ya. Yang kedua ada dimensinya dimensi ibadah, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini kan bentuk daripada penyerahan diri kepada Allah karena taat mengikuti hukum dan syariatnya Allah itu tadi. Ada menyerahkan dirinya kepada Allah karena taat tadi dimensinya muamalat, pergaulan. Di dunia ini bukan isinya orang Islam saja. Dan urusannya bukan urusan keagamaan ibadah makhluk saja. Ada urusan bisnis. Ada urusan hukum, ada urusan bertetangga, ada urusan diplomatik, ada urusan hukum, macam-macam lah itu ya. Ada urusan pendidikan. Maka di sini ada aspek muamalatnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada aspek hukum. Hukum pidana dan perdata. Dalam bahasa Quran disebut kisos. Jadi penyerahan diri manusia kepada Allah dalam arti ketaatan mengikuti aspek yang empat yang saya sebutkan itu tadi. Nah yang saya mau kembangkan yang sebelah kanan ini. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Apa itu? Menyerahkan diri kepada Allah karena mengikuti hukum dan syariat, mengikuti hukum dan ketentuannya Allah, atau bahasa Qur'annya tadi aslama lillahi karha. Menyerahkan dirinya kepada Allah karena dipaksa oleh Allah. Disinilah kemudian kita memahami di dalam konsep Islam itu ada yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi saya dan kita semuanya sebagai orang beriman menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa, itu terkoneksi dengan Asmaul Husna. Saya pakai bahasanya anak-anak, terkoneksi dengan Asmaul Husna. Nah kita mau kembangkan itu ya. Mudah-mudahan ada yang dibawa pulang nanti ya. Apa kaitannya dengan Asmaul Husna, dengan penyerahan diri manusia? Pikiran kita dimulai dari Allah itu punya Al-Asmaul Husna. Ayatnya sudah jelas dan Pak Kiai di mana-mana sudah menerangkan. Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Saya ambil separuh, mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada ayat itu secara keseluruhan ya. Allah memiliki Al-Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Al-Asmaul Husna itu tadi. Nah, dalam pandangan iman kita yang saya baca di Alkitab Al-Qaulul Mufid, Asmaul Husna itu karakteristiknya ada 3. Pertama, Asmaul Husna itu karakternya adalah A'lam, Awsaf, wa A'mal. Itu Allah begitu. Nama, sifat, dan perbuatan itu sama. Kalau manusia tidak. Ada kalanya orang itu namanya bagus, baik, belum tentu sifatnya dan perbuatannya bagus dan baik. Tapi kalau Allah selalu. Saya ulangi, nama, sifat, dan perbuatan. A'lam, wa awsaf, wa a'mal. Itu semuanya baik. Tapi ada kalanya ditimpakan oleh Allah kepada manusia ini, dirasakan oleh manusia nggak enak. Benda, barang yang sudah dimiliki bertahun-tahun tiba-tiba hilang. Misalkan begitu ya. Keluarga, famili, saudara, teman ini tiba-tiba dimatikan sama Allah. Memang tidak enak. Namun demikian terkoneksi dengan Asmaul Husna tadi ya. Maka orang tidak boleh suudzon, berprasangka jelek kepada Allah. Apa maunya Allah? Itu tidak boleh. Kalau orang boleh suudzon kepada Allah, berarti ada perbuatan Allah yang salah, tidak baik. Kalau ada perbuatan Allah yang salah dan tidak baik, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak baik.
Padahal iman kita Asmaul Husna itu tadi. Ini karakter daripada Asmaul Husna. Maka orang disuruh beriman wabil qadri khairihi wa syarihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun tidak baik. Tidak baik menurut manusia. Benda barang yang sudah kita miliki bertahun-tahun tiba-tiba hilang, itu tidak enak. Saudara, teman, famili ini semuanya yang sudah bergaul setiap hari dengan kita tiba-tiba dimatikan Allah juga tidak enak. Tapi benar. Tidak enak menurut manusia, benar menurut iman kita. Nah, itu perlu dilatih keyakinan seperti begitu tadi. Satu, tentang Asmaul Husna, karakternya tadi. Yang kedua, karakter daripada Asmaul Husna itu mutaradifah, mutabayinah, ikhtalafa lafzuhu wattafaqa ma'nahu. Lafalnya berbeda-beda, tapi hakikatnya sama. Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, As-Salam dan sebagainya. Al-Malik semuanya sama. Siapa itu? Allah. Oleh karena itu kita pernah membaca di dalam Al-Qur'an wa tawakkal 'alal hayyi, ya. Surat Al-Furqan. Ya, wa tawakkal 'alal hayy. Mengapa tidak kepada Allah? Bahasa populernya masyarakat di mana-mana tawakal sama Allah, tawakal sama Allah. Tapi ini 'alal hayy. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamutu. Bertawakallah kepada zat yang memberi hidup, yang tidak akan wafat. Siapa maksudnya? Allah. Jadi lafalnya bisa berbeda-beda, tapi maknanya hakikatnya sama. Siapa? Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan tidak salah paham karena waktunya pendek. Karakteristik daripada Al-Asmaul Husna yang ketiga adalah Asmaullah laisat maksurah bi adatin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Saya ulangi, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Kalau orang tanya, siapa yang memulai 99? Ada hadis. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Nanti yang kita bahas memeliharanya tadi. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid, hadis itu maknanya tidak berarti Allah hanya punya 99. Lalu diberi contoh. Logika amatan daripada hadis itu sama dengan orang ngomong begini, Mas, saya punya 4 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Yang 4 yang disiapkan untuk kurban tahun ini, yang mau dijual tahun depan, tidak tahu. Mengapa kok bisa ada pikiran tidak tahu? Karena Nabi di dalam hadis yang berbeda pernah berdoa kepada Allah. Doanya sebagai berikut. As'aluka bikulli ismin walaka sammaita bihi nafsaka. Ya Rabb, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama yang kau berikan pada namamu. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu, maksudnya yang kau tulis. Au allamta ahadan min khalqika, atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, maksudnya Nabi. Yang terakhir, au ya ista'sarta fi ilmil ghaibi indaka, atau nama yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Ini tidak terlalu prinsip untuk dibahas ya. Mudah-mudahan tidak menjadi polemik, tapi saya tidak menyalahkan ketika ada orang berbicara 99, tapi dalam pandangan akidah itu laisat maksura bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tapi 99 oke, iya. Cuma logikanya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang memeliharanya. Memelihara Asmaul Husna yang 99 itu merupakan kewajiban bagi orang yang bersyahadat. Saya beri contoh. Saya tadi dari rumah sampai di sini selamat. Jangan sampai pikiran saya dan lisan saya mengatakan selamat saya itu karena drivernya sudah, jam terbangnya sudah oke. Tidak. Iman. Siapa? Allah. Karena nama Allah sudah kita sebut setiap saat. Assalam, assalam, assalam. Ketika ada orang sakit kemudian tiba-tiba dirawat sekian hari, kemudian sembuh. Hakikatnya adalah Allah. Asy-Syafi, Allah yang memberikan kesembuhan itu tadi. Di Quran ada, wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit yang menyembuhkan itu Allah. Tidak ada jaminan dalam ilmunya manusia kalau diagnosanya Pak dokter itu sudah betul, dosis obatnya sudah betul, cara minum obatnya sudah betul, istirahatnya sudah betul, dietnya sudah betul, labnya sudah akurat, pasti sembuh. Tidak ada.
Jadi itulah terkoneksi semuanya dengan Asmaul Husna. Ada Al-Qawiyyu, Allah yang memberi kekuatan. Maka ketika ditanya orang, kita kok masih punya kekuatan, stamina? Jawab aja, Alhamdulillah, Allah masih memberi kekuatan. Tapi kita jalan-jalan, kita lari pagi, kita goes, boleh. Dalam pandangan akidah tauhid, kalau dijawab, oh saya pakai goes, makanya saya kuat. Belum tentu. Ada kalanya orang goes di tengah jalan, kemudian Allah mentakdirkan orang itu meninggal di situ. Maka yang diagungkan adalah harus Allah, bukan staminanya manusia itu tadi. Tak kasih perbandingan, mudah-mudahan cocok. Misalkan begini, ini ada air, mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Ketika dimasukkan di freezer, maka airnya jadi beku. Mestinya Pak Guru, Bu Guru fisika menerangkannya begini. Anak-anak, ternyata di dalam air ada hukumnya Allah. Hukumnya Allah. Ketika air di bawah 0 derajat, didinginkan di bawah 0 derajat, maka air ini jadi beku. Itu tauhid. Itu iman. Tapi kalau Pak Guru, Bu Gurunya menerangkan begini. Anak-anak, ternyata air yang kita masukkan di freezer kemarin itu jadi beku. Inilah pinternya orang sekarang bisa membuat alat yang namanya freezer sehingga air bisa jadi beku. Kalau itu jawabannya, yang diagungkan adalah otaknya manusia, bukan lagi Allah. Ini tauhid tertinggi kita kepada Allah berkaitan dengan Al-Asmaul Husna itu tadi. Kita silakan dihafalkan, tapi perintahnya Rasulullah tadi, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara 99 nama, orang itu akan masuk surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saya meneruskan penjelasan dari tentang Asmaul Husna tadi beberapa menit berikutnya berkaitan dengan ayat yang sangat menggelitik dan di mana-mana ayat ini sering dibaca. Terutama ketika ada pelantikan seorang A, seorang B diangkat untuk jabatan tertentu. Mohon maaf, ini bukan politik. Ayat itu sering dibaca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, yaitu surat Al-Imran. Apa maknanya? Ketika ada seseorang memangku jabatan tertentu, biasanya dibacakan ayat ini kalau pakai ada acara qiraatul Quran, membaca Quran. Memahamkan kepada orang yang punya jabatan bahwa hakikatnya jabatan itu adalah Allah yang punya jabatan. Kita hanya diberi. Katakan Muhammad, hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan. Jabatan tadi, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa yang kau kehendaki, dan kau tarik kekuasaan itu dari orang yang kau kehendaki, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak merinci ayat itu tadi. Kalau kemudian siapa saja ya di belahan dunia manapun, kalau dia muslim pikirannya dia memangku jabatan seperti ayat itu tadi, lalu dia akan berhati-hati dengan jabatannya itu, bukan hanya pertanggungjawaban di dunia tapi pertanggungjawaban di akhirat. Saya rasa masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun. Untuk mengakhiri itu mohon izin, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ini bukan siapa-siapa dan bukan di negara mana-mana. Ada jenderal polisi bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian di satu negara. Begitu dia dilantik menjadi kepala kepolisian di satu negara itu, pidato pelantikannya dia mengatakan sebagai berikut. Saya jenderal polisi, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini.
Kalau saya bisa jujur dan saya bisa adil dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Menggunakan jabatannya untuk mencari surga. Dan saya Jenderal Polisi bintang 4, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya tidak bisa adil dan saya tidak bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Ini baru satu institusi negara. Bayangkan kalau semua institusi negara itu pikirannya seperti yang ada di dalam surat Al-Imran itu tadi. Inilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha